ben la bede makna cek terikat deka makna sebede dalam kitab Arya kan motokopi dari kitab Ad-Dzikriyat. Jadi bede kitab abek tebel, jadi cuma ikalak setong bab haulal ihtifal bil maulidin nabi. Di banyak selain benar ya, saben pengajian salah setong masjid Banjarmasin engkau nare make tebeng Arya. Jadi sete buru kagia. Jadi terikat pengajian Arya biasa pada model pondok. Jadi lafat makna pas murad terdekik ngakui bahasa Indonesia. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il mudhnibin imamil anbiya wal mursalin qaidil wurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala mu'allif rahimahullah nafa'na bihi bi ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para santri yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan mengawali pengajian Ramadan. Untuk bagian saya akan membaca kitab Haulal Ihtifal bil Maulidin Nabi Asy-Syarif. Sementara ustadz-ustadz yang lain mungkin kitab-kitab yang lain juga. Kita berharap kitab ini selesai pada pengajian setiap selesai sholat duhur, dan kalau sudah selesai kita akan ganti dengan kitab yang lain. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Haulal ihtifali bil maulidin nabi syarif. Sekitar mengadakan perayaan bil maulidin nabi, kalaben maulidin nabi, kelahiran nabi asyarif semolja. Kitab ini akan membahas sekitar perayaan maulidun nabi. Kathuro banyak al-kalamuh ponapa pembicaraan dedebun an hukmil ihtifali dari hukumah mengadakan perayaan bil maulidin nabi dengan maulidun nabi. Bahkan sampai sekarang masih ramai perdebatan. Wa ma kuntu bentak beda besara kaula awadduh paneka lebur besara kaula
an aktubah dak sekirana nulis pesira kula syai'an dak setung-setung fi hadal maudhu'i dalam paneka pembicaraan. Pengarang kitab ini yakni Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maki Al-Hasani sebenarnya tidak suka untuk menulis kitab yang membicarakan tentang perayaan Maulidun Nabi. Wadzalika bentining kepanikah lian nama karena saungkuna bareng sagolah semasalah ponapa madihni dek kabenak kaulah wadhihnal uqolai ben benak utaba akal pan sepenapan orang si anti akal minal muslimina nyatana dari pan sepenapan orang Islam al yauma ya semangken wah paneka dining ma akbaruh paneka lebih raja min hadhil qadiyati etempeng dari paneka masalah al janibiyati saya bersifat lain. Sebenarnya pengarang kitab ini kurang begitu suka untuk menulis sesuatu yang membicarakan tentang Maulidun Nabi. Kenapa? Karena yang ada di benak pengarang kitab ini dan juga yang ada di benak orang-orang lain, orang-orang Islam yang lain, itu lebih banyak hal-hal yang perlu dibicarakan. Etempeng membicarakan tentang perayaan Maulidun Nabi allati soro seampun teti al-kalamu konapa pembahasan anha dari qadiyah asbahama panikah paling penting bareng yakunu sebed konapa ma bil hauliyati kalaben bareng saya bersifat tahunan allati tukra'u saya baca pun apa qadiyah fi kulli mausimin dalam saben-saben hari raya watun syaruban isyaraki pun apa qadiyah fi kulli amin dalam saben-saben tahun hatta malah sehingga bujen annasu pesera manusia sama mitli hadal kalami dek merengaki saumpamanah panekah pembicaraan. Ini alasannya kenapa, karena setiap tahun dibacakan, setiap tahun disiarkan. Sehingga kalau dibahas perdebatan lagi tentang Maulidun Nabi seolah-olah sudah membosankan. Tetapi ternyata pengarang kitab ini masih juga mengarang kitab yang membicarakan tentang perayaan mengadakan Maulidun Nabi. Alasannya apa? Lakin tatapenah lamma ahasta, bukan ahabba ini ya, salah titik, lamma ahasta, samangsana mendorong kasirun pesera banyak-banyak minal ikhwan dari pan sepenapan kancah ota betretan ayyarifu de sopaja ngauningi pesira ikhwan ro'i de pendapat kaulah bil khususi kalaben secara khusus
fi hadzal majali dalam paneka pembicaraan wa khaufan ben kebatir otabe tako min ayyakuna dari sekirana bedah zalika ponapa kebanika sekasebut kabatir mingkat mil ilmi dari nyimpen otabah menyembunyikan ilmu akdam tuh maka mabengal basra kaulah alal musyarakatih atas ambil bagian musyarakah bersekutu otabah ambil bagian fil kitabati dalam nulis an hadal maudhu'i dari panekah pokok pembicaraan. Ini alasan pengarang kitab ini, walaupun sudah banyak perdebatan tentang perayaan Maulidun Nabi, tetapi akhirnya pengarang kitab ini masih juga berkenan untuk mengarang kitab ini. Kenapa? Karena banyak teman-teman dari pengarang kitab untuk mengetahui secara khusus bagaimana pendapat pengarang kitab ini, yakni Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, tentang pembicaraan sekitar Maulidun Nabi ini. Dan kita tahu kalau kita buka YouTube ya sampai sekarang masih ramai perdebatan tentang peringatan Maulid Nabi. Sailan halenyoon minal maula dari Gusteh, yang dimaksud adalah Allah Azza wa Jalla ayyul himah dek sekirana aparing ilham basira al maula al jami'ah dek setejena ya pengarang kitab ya yang mengkaji kitab ini juga yang mendengarkan aparing ilham as-shawabah de bener amin. Wa qabla an ashrudal adillatah, dan sebelum ben sabeluna mengaitkan beserta kaulah al adillah depan sepenapan dalil ala jawazil ihtifali atas keingingah mabedeh peringatan bil maulidis syarif kalaban maulidus syarif wal ijtima'i ben apol kompol alaihi atas maulidis syarif uhibbu maka seneng besera kaulah an ubayinah dek sekirana nerangaki otabe ajelasaki besera kaulah al masailah dek pan sepanapan masalah al atiyatah sebekal dateng. Sebelum pengarang kitab ini mengaitkan beberapa dalil, sebab nanti di belakang insya Allah ada beberapa dalil yang akan dikaitkan, ya ada Qur'annya dan ada juga dalil yang diambil dari sisi sejarah dari para nabi-nabi terdahulu. Masing-masing dalil itu nanti akan dikaitkan sehingga kemudian menghadirkan kesimpulan boleh apa tidak. Nah, sebelum dalil-dalil itu dikaitkan satu dengan yang lain yang menjelaskan tentang bolehnya mengadakan peringatan Maulid Nabi, maka pengarang kitab ini akan menjelaskan masalah-masalah sebagai berikut.
Al-ula dining sepertama annana peneka saungkuna kami jamak ya kami beden kaule seteja nakuluh peneka matur besera kaule seteja kami bijawazil ihtifal kalaben keengengah mabedeh peringatan otabeh perayaan dari akar kata haflah mabedeh haflah kita sudah populer dengan istilah haflah karena di pondok-pondok biasa digunakan setiap tahun kita dengar haflatul imtihan jadi perayaan atau peringatan bijawazil iftifal kalaben keengengah mabedeh peringatan otabah keengengah mabedeh haflah bil maulidis syarif kalaben maulidis syarif wal ijtima'i ben apol kompol lisama isi rotihi kaangkui merengaki sejarah Nabi wassolati wassalami alaihi wassolati ben ngatoraki sholawat wassalami ben salam alaihi atas Nabi wasama ilmadaihi ben merengaki penampan pujian allati tuqalu makna asallah allati tuqalu seedebuaki otabeh makle pas allati tuqalu seesanjungaki fi haqqihi dalam diri Nabi wa it'amit ta'ami ben aparing dedeureun wa idkhalis surur ben mancingaki kebungaan ala qulubil ummati atas panspenapan atena umat. Ini masalah yang dijelaskan oleh pengarang kitab ini. Yang pertama, ini sudah sikap. Jadi sebelum menjelaskan lebih jauh, pengarang sudah mengambil satu sikap bahwa kami menyatakan kebolehan mengadakan haflah maulidis syarif, kebolehan mengadakan peringatan maulid Nabi. Kenapa ini didahulukan? Karena ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengadakan bid'ah sayyi'ah. Ini penegasan agar ke belakang nanti kalau ada istilah bid'ah dan macam-macam, santri sudah memahami sejak awal bahwa pengarang kitab ini Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani menyatakan boleh. Boleh mengadakan peringatan Maulid Nabi, berkumpul untuk mendengarkan sejarah Nabi, membacakan sholawat salam kepada Nabi, mendengarkan pujian-pujian yang disanjungkan atas diri Nabi, seperti ini. Ini kan isinya pujian-pujian terhadap Nabi, sanjungan-sanjungan terhadap Nabi. Ada Maulid Ad-Dibai, ada Maulid Al-Barzanji, ada Sibtut Duror, dan macam-macam. Boleh. Dan lazimnya di dalam peringatan itu ada hidangan. Intinya adalah menumbuhkan rasa senang
kepada umat. Ini yang pertama yang disampaikan oleh pengarang kitab ini. Ats-tsaniyatu dinding si nomor 2, annana penika saungkuna kaulah setuju kami la naqulu penikah tak matur beserah kaulah setuju kami bisunniyatil ihtifal kalaben kasunnatana mengadakan peringatan otabah perayaan bil maulidil madkur kalaben maulid al madkuri seampun disebut fi lailatin mahsusatin dalam malam mahsusatin seetan tuaki. Jadi pengarang kitab ini menegaskan juga kami tidak menyatakan kesunnatan mengadakan peringatan maulid pada malam tertentu. Yang digarisbawahi tidak sunnatnya mengadakan peringatan maulid pada malam tertentu, harus tanggal 12 misalnya. Tidak. Kenapa? Nanti kita lanjutkan. Bal balik mantining besera orang i'taqadah seneng kataki beserak mandalika kepani kasih kesebut, yang dimaksud adalah mengadakan peringatan maulid harus pada malam ini. Orang yang mempunyai iktikad seperti itu faqad ibtada, maka ongku abai kebai beseraman fid dini dalam agama. Orang yang menyatakan harus diadakan peringatan maulid misalnya pada tanggal sekian, maka orang itu berarti sudah melakukan sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Kenapa? Li'anna dzikrahu, karena saungguna ngemoti Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'alluqa bihi wa ta'alluqa ben agegentongan, kalau saya memberikan makna dan menyambung hati bihi dengan Nabi, yajibuh panika wajib ayyakunah ponapa sekirana beda ponapa ta'alluq fi kulli hinin dalam saben-saben bekto. Makanya tadi ditegaskan oleh pengarang kitab mengadakan peringatan maulid harus pada malam tertentu, itu berarti mengada-ada. Kenapa? Karena mengingat Nabi itu harus setiap saat. Mengingat Nabi itu harus setiap saat, dan menyambung hati dengan Nabi juga harus setiap saat. Wa yajibu ben wajib antam taliah bihi an-nufusu, ponapa sekirana mosaen bihi kalaben Nabi an-nufusuh, ponapa panapan jiwa ini harus selalu ingat Nabi, harus selalu nyambung kepada Nabi. Naam engki inna fi syahri wiladatihi, saungkuna paneka bulan kelahiran Nabi, yakni Rabiul Awal, yakunu paneka beda adai ponapah pendorong akba paneka lebih kuat ponapah dai li ikbalin nas, karena kedatangan de tengah manusia wajtimaihim ben apol kumpul manusia wa syu'urihim al-fayadih ben bedena perasaan manusia al-fayadih se berlimpah birtibat di zaman kelaben
sambungah zaman, asambungah zaman, ba'dihi sebagian zaman, biba'din kelaben sebagian selain. Kalau tadi ditegaskan mengadakan peringatan Maulid pada malam tertentu, itu berarti mengada-ada. Karena setiap saat kita dituntut untuk ingat Nabi, untuk selalu bersambung hati dengan Nabi, dan diharapkan hati ini selalu ada ikatan dengan Nabi. Hanya saja pada bulan kelahiran Nabi, pendorong untuk itu lebih kuat lagi. Karena mengingat bulan itu, kemudian orang mengingat siapa yang lahir di bulan itu. Jadi itu persoalannya. Saya berapa kali hadir dalam peringatan Maulid Nabi yang diadakan oleh pengarang kitab ini, Syekh Alawi Al-Maliki. Kapan itu? Di bulan haji. Kalau tidak salah 2 kali. Jadi ulama-ulama Madura, karena santrinya itu banyak dari Madura, jadi kesempatan di bulan haji itu diundang oleh beliau untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi di bulan haji. Makanya beliau menyatakan kalau mengadakan peringatan Maulid pada malam tertentu itu mengada-ada. Karena setiap hari kita dituntut untuk mengingat Nabi. Setiap hari kita dituntut ada sambungan hati, ta'aluk kepada Nabi. Hanya saja pada bulan kelahiran Nabi itu perasaan itu lebih kuat lagi. Karena momentumnya memang saat itu. Dan ternyata bukan cuma di bulan Rabiul Awal, karena juga menunggu giliran mubaligh yang bisa mengisi acara. Kadang di bulan Rabiul Tsani masih mengalir undangan-undangan untuk mengadakan peringatan Maulidun Nabi. Jadi maksud dari pengarang kitab ini yang menyatakan tidak mensunatkan itu, yang perlu digarisbawahi adalah pada malam tertentu, pada hari tertentu. Ini yang kedua. Fayatadzakkaruna bil hadiri al-madiyah. Maka ngengaen pesera anas, pesera manusia bil hadir kalaben masa samangken, masa sehadir al madya de masa seampun talebet. Wayan takiluna minasyahidi ilal ghaibi. Wayan takiluna ben pada mengalihkan paemot peserah anas minasyahidi dari senyata kabedeen senyata ilal ghaibi de kabedeen segoib. Jadi menghubungkan masa sekarang dengan masa yang lalu, kemudian mengalihkan ingatan dari yang nyata sekarang dengan yang dulu, yang gaib. Itulah gunanya peringatan. Kita adakan sekarang, maka di benak kita ingat dulu kayak apa. Asali satu dining nomor 3 anna hadhil ijtima'ati hiya wasilatun kubra lidda'wati ilallah. Anna hadhil ijtima'ati saungkunah panekah apol kompol hiya panekah dining hadhil ijtima'at wasilatun
panikah menangka perantara kubro si raja si agung lidakwati kaangkui dakwah ilallahi dek Allah. Saya hubungkan dengan firman Allah, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatihi ahsan. Berkumpul dalam rangka memperingati Maulidur Rasul, bahkan berkumpul dalam kegiatan-kegiatan yang lain pun itu adalah wasilah, perantara yang nilainya besar untuk dakwah ilallah, dan kita diperintahkan untuk itu. Surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbik, ajak Muhammad ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu. Maka berkumpul dalam rangka peringatan Maulidur Rasul adalah juga wasilah dakwah ilallah. Wahiyah fursatun zahabiyatun, wahiyah tining hadhil ijtima'at, apol kompol mabedah peringatan Maulid Nabi, fursatun penikah peluang atau kesempatan, zahabiyatun, zahab itu kan emas ya, yang berharga. Zahabiyatun saya bersifat emas, maksudnya yang berharga, kesempatan yang berharga, yang bagi separ juga Allah tafutah dak sekiranya tak ketinggalan pesera sampian. Bal yajibu beli wajib alat duat atas panspenapan juru dakwah wal ulama'i ben panspenapan orang alim ayyudzakiru dak supaya maimot pesera ad-du'a wal ulama al ummata da umat maimot bin nabi kala bin nabi sallallahu alaihi wasallam, maimot napa nah bi ahlakihi kala ben akhlak nabi wa adabihi ben tata kramana nabi, bi ahlakihi ben pan sepenapan akhlak nabi wa adabihi ben pan sepenapan tata kramana nabi wa ahwalihi ben pan sepenapan sikap atau betengka polana nabi, wa siratihi ben sejarahna nabi wa muamalatihi ben muamalana nabi, muamalah hubungan keperdataan nabi, bagaimana nabi membangun muamalah sesama muslim, bagaimana membangun muamalah dengan non muslim, wa ibadatihi ben ibadana nabi, pengarang kitab ini memberikan tekanan wajib bagi juru dakwah, mubaligh, dai dan ulama untuk mengingatkan umat, diingatkan agar ingat kepada Nabi, tentang akhlak Nabi, kemudian adab Nabi, sikap Nabi, sejarah Nabi, bagaimana Nabi bermuamalah, bagaimana Nabi melakukan kegiatan-kegiatan sosial, ibadah Nabi, wa ayyan sohuhum ben sopaja aparing nasihat pesera doa wa duat wal ulama hum dek ka anas dek umat, wa yursiduhum ben membimbing pesera doa wal ulama hum dek ka umat ilal khair dek kebagusan wal falahi ben kejayaan, wa yuhadziruhum minal bala
Wa yuhadhiruhum biasanya dimaknai kok nakoe. Ben sopaja maimot sopaja waspada atau berhati-hati pesera duat ben ulama hum dek ka umat waspada minal bala'i dari belai wal bid'ah ben pan sepenapan bid'ah wasyari ben kacubaan wal fitani ben pan sepenapan fitnah. Pandangan pengarang kitab ini jadi juru dakwah, mubaligh, ustadz, ulama, kiai wajib memberikan nasihat kepada umat, membimbing umat. Dibimbing kemana? Ke arah kebaikan dan kejayaan, dan mengingatkan mereka untuk waspada terhadap bala, perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan yang jelek, fitnah. Wa innana ben saungkunah kaulah kami daiman selamanya, atau kita berikan makna selalu, bifadlillahi kalaban fadla Allah, kalaban karunia Allah, nad'u paneka ngajeb pasra kaulah kami ila dalika dek ke paneka sekasebut. Jadi pengarang kitab ini komitmennya selalu mengajak. Karenanya sepanjang hidupnya digunakan untuk aktivitas ini, mengajar santri, itu membimbing secara langsung dengan lisan, kemudian mengarang kitab, berapa ratus kitab karya dari Sayyid Alawi Al-Maliki, termasuk diantara ini. Ini komitmen dari pengarang kitab ini. Innana daiman bifadlillahi nad'u ila dzalik, kami selalu mengajak umat untuk itu, tidak henti-hentinya, baik dengan lisan atau dengan tulisan. Wa nusyariku fi dzalika, wa nusyariku mengambil bagian beserta kaula saja kami fi dzalika dalam kepada kasebut. Pengarang kitab ini selalu mengambil bagian, karena sudah menjadi komitmennya beliau. Anakulu ban mator beserta kaula linnasi dak manosah laisal maksudu min hadhil ijtima'at, laisa tada al maksudu pona pase saja min hadhil ijtima' dari min hadhil ijtima'ati dari penikahan sepenapan pol kompol mujarrodal ijtima' penikah semata-mata apol kompol wal madhahir ben menampakkan diri. Mengadakan peringatan apa saja itu bukan semata-mata untuk tujuan sekedar berkumpul. Bal inna hadhihi beli saungkunah paneka apol kompol wasilatun paneka wasilah perantara syarifatun semuljah ila ghayatin syarifatin de ghayah ini target syarifatin semuljah. Apol kompol dalam peringatan, apakah haul, apakah peringatan maulid, apakah peringatan-peringatan seperti haflatul imtihan, itu bukan sekedar berkumpul, tetapi itu sebatas sarana, wasilah
untuk menggapai target. Wahia tining goya kada panika sepaneka wa kada ben sepaneka. Ikhtibar, imtihan, haul, peringatan maulid yang di sana itu mengumpulkan orang, umat, tujuannya bukan cuma sekedar berkumpul, tetapi ada target yang ingin digapai. Di sini disebut ini. Kalau ikhtibar apa, kalau imtihan apa, kalau haul apa, kalau peringatan maulid apa. Nah, khusus maulid, waman lam yastafid syai'an lidinihi, waman bentining pesera orang lam yastafid panika tak bisa menuntut faedah pesera man syai'an setung biasanya syai'an itu digunakan untuk makna yang mempunyai arti sedikit. Siapa orang yang tidak bisa mengambil faedah sedikit pun lidinihi kaangkui agama naman fahuah maka dining mahrumun peneka tertutup min khairatil maulidis syarif, dari kebaikan maulidis syarif, dari kebaikan peringatan kelahiran Nabi. Ini masih pengantar, jadi belum memasuki apa yang dibahas di dalam haulal ihtifal bil maulidin nabi syarif. Nanti akan bicara soal dalil. Jadi sebelumnya pengarang kitab ini sudah menyampaikan sikap boleh seperti itu. Hanya tidak harus pada malam tertentu. Di samping itu, pengarang kitab ini menyatakan bahwa peringatan itu adalah wasilah, sarana, perantara. Di samping juga dinyatakan wasilah ini bukan sekedar wasilah, tetapi fursatun dahabiyatun, peluang emas untuk untuk sampainya kepada target. Oleh karenanya pengarang kitab ini menyatakan kepada juru dakwah atau ulama untuk senantiasa mengingatkan umat, ingat kepada akhlak Nabi, ingat kepada sirah Nabi, adab Nabi, dan lain sebagainya. Kemudian tadi terakhir, ketika sudah disampaikan sejarah Nabi, akhlak Nabi, dan lain sebagainya, kalau orang masih tidak bisa mengambil faedah sedikit pun dari sejarah Nabi, sirah Nabi, akhlak Nabi, adab Nabi, muamalah Nabi, ibadah Nabi, maka orang itu tertutup dari kebaikan peringatan Maulid Nabi. Oleh karenanya kitab ini penting untuk kita kaji, untuk kita telaah. Adillatu jawazil ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai hadza adillatu jawazil ihtifal. Dining panikah adillatu jawazil ihtifal, panika pan sepenapan dalil kengengah mambede haflah atau mambede peringatan bi maulidin Nabi kalaban maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Al awalu dining si pertama annal ihtifalah panika saungguna mabedeh peringatan bil maulidin nabi kalaban maulidin nabi asyarif takbirun panika menangka ungkapan anil faroh dari perasaan gembira wasururi ben bunga bil Mustafa kalaban Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya peringatan Maulidun Nabi itu adalah manifestasi dari kegembiraan, kabungaan dengan Nabi. Waqad intafa'a ben ongku ngaule manfaat atau memperoleh manfaat bihi kelaban Nabi al-kafiru pesira orang kafir. Siapa yang dimaksud? Mari kita lanjutkan. Faqad ja'ah maka ongku dateng fil Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari annahu saungkuna kelakuan yukhaffafuh paneka epademang an Abi Lahabin ponapa dari Abi Lahab kulla yaumil isnaini dalam saben-saben hari Senin. Ada hadis yang menjelaskan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin itu diberi keringanan hukuman. Kenapa? Bisa babi aitkihi kelaban sebab oleh na amardika aki Abu Lahab li Suwaibatah de Suwaibah jariyatihi nyatana budak binikna Abu Lahab. Bila lama basyaratu samangsana ngaberaki bunga pesera Suwaibah huda Abu Lahab biwiladatil Mustafa kelaban kelahiran Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menerangkan bahwa setiap hari Senin Abu Lahab itu mendapatkan dispensasi hukuman, diringankan hukumannya. Kenapa? Karena Abu Lahab ketika mendapatkan kabar gembira dari budak perempuannya yang bernama Suwaibah, kemudian Abu Lahab memerdekakan Suwaibah itu sendiri. Wa yaqulu ben adabu fi dzalika dalam kepada kasebut al-hafidhu Samsuddin al-hafidh basra ulama sehafat Al-Quran Samsuddin nyatana Samsuddin Muhammad bin Nasiruddin ad-Dimishqiyu adabu idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadzannu bil abdilladzi kana umruhu bi ahmada masruron wa mata muwahhida idza kana nalikana beda ada pesera panikah yang dimaksudkan Abu Lahab kafiron penikah orang kafir jaa sedeteng zammuhu ponapah panyelana hadza bitabbat yadahu kalaban tabbat yadah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin watab itu yang dimaksud. Kalau orang kafir ini di dalam Al-Quran dijelaskan tentang bagaimana Allah mengabadikan di dalam salah satu surat di dalam Al-Quran dengan tabbat yang berarti suatu
ungkapan betapa Abu Lahab ini orang yang dicela. Dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, binasa fil jahimi, dalam neraka jahanam, muhallada, langgengake. Ata maka dateng anahu ponapa saungkeun hadza fil yaumil isnaini are Senin, daiman hale saabit yukhaffafu paneka pademang anhu ponapa dari hada lisururih karena bunga bi Ahmada kalaban kelahirane pun Ahmad yang dimaksud Muhammad. Famadzannu maka dining pon apa adzannu paneka panyanah bil abdi kalaban kabula alladzi kana sebeda umruhu pon apa umur abad bi Ahmada kalaban Ahmad atau kalaban Muhammad masruron paneka orang sebunga wa matah ben wafat pesir abad muwahhida hale nauhidaki Allah. Maksudnya begini, kalau seorang kafir saja yang bernama Abu Lahab dan sudah divonis dia itu selamanya ada di neraka jahanam, akan tetapi setiap hari Senin mendapatkan keringanan hukuman gara-gara merasa senang dengan kelahiran Muhammad. Famadzannu bil abdilladzi kana umruhu bi Ahmada masruran wa mata muwahhidan. Bagaimana lagi dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya dia itu merasa senang dengan Muhammad dan dia itu wafat dalam keadaan beragama Islam. Kalau orang kafir saja kemudian mendapatkan reward dari Allah berupa peringanan hukuman, apalagi kita yang iman, apalagi kita yang sepanjang umur kita ini selalu bergembira dengan kelahiran Muhammad, selalu bergembira dengan kehadiran Nabi Muhammad. Ini untuk mengungkapkan betapa pentingnya perasaan gembira akan kehadiran Muhammad. Dan peringatan Maulid Nabi itu adalah ungkapan dari perasaan gembira. Seperti itu. Ini yang pertama. Kenapa peringatan Maulid Nabi itu boleh? Yang pertama karena peringatan Maulid Nabi itu manifestasi dari kegembiraan. Dan kegembiraan atas lahirnya Nabi itu membawa rahmat tersendiri. Seorang kafir diringankan hukumannya karena gembira dengan kelahiran Nabi. Apalagi kita, orang yang beriman. Maka dalam konteks ini peringatan Maulid Nabi itu karena sebagai wujud dari manifestasi dari kegembiraan, maka boleh diadakan. Asani dining nomor 2 annahu peneka saungkeuna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana peneka beda pesera Nabi yu'adzimu peneka ngagungake pesera Nabi yauma maulidihi de are kelahiran epon Nabi. Nabi sendiri mengagungkan hari kelahirannya. Wa yashkurullaha wa yashkuru ban asykur pesera Nabi Allah Ta'ala deka Allah Ta'ala fihi dalam yauma maulidihi ala nikmatihi atas nikmat Allah al-kubra seagung seraja alaihi atas Nabi wa tafaddulihi ben olena amul jaaki Allah olena
aparing kelebihan Allah alaihi atas nabi bil wujud lihadal wujud bil wujudi kalaban wujud lihadal wujud dak panikasi wujud id sa'idah karena becrah bihi kalaban nabi kullu mawjudin pesera saben-saben bareng sewujud. Apa yang dimaksud takdim, apa yang dimaksud tafaddulihi alaihi bil wujud lihadal mawjud? Bukankah kita mendengar laulaka fama khalaqtul aflak, seandainya tidak karena kamu Muhammad, seandainya tidak karena kamu Muhammad, aku tidak akan menjadikan jagat ini. Jagat ini sesuatu yang wujud. Sesuatu yang wujud ini ada karena Allah memberikan kelebihan, memberikan fadl kepada Nabi sebagai penyebab dari sesuatu yang wujud. Kita sering mendengar Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Semua yang ada ini tercipta dari Nur Muhammad. Itu yang dimaksudkan. Maka atas dasar itu Nabi bersyukur kepada Allah. Wakana ben beda pesera Nabi yu'abiru peneka mengungkapkan pesera Nabi andalikat ta'zim dari kepanika ta'zim bisyami kalaban puasa. Kama akati pereng ja'a sedeteng ponapama fil hadis dalam hadis an Qatadah dari Imam Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila saungkuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila paneka esokne petanya pesar Rasul an saumi yaumil itsnain dari puasa hari Senin. Faqala maka adabu pesar Nabi fihi dalam hari Senin wulidtu elahiraki pesera kaulah wa fihi ben dalam hari Senin unzila patoron penapa Al-Quran alaya atas kaulah. Rawahu ngariwayataki hadis al-Imam Muslim pesera Imam Muslim fi sahih dalam sahih Muslim fi kitab Siyam dalam kitab Siyam. Nabi berpuasa hari Senin itu sebagai ungkapan betapa Nabi mengagungkan hari kelahirannya sendiri. Sama peringatan Maulid Nabi hakikatnya kan mengagungkan kelahiran Nabi. Nabi mengagungkan kelahirannya dengan berpuasa. Wahada tining panika siam fi maknal ihtifal panika dalam makna membeda perayaan bihi kalaban maulidin Nabi. Hakikatnya itu juga ihtifal. Illa anna surata angin saungkuna bentukna mukhtalifutun panika ada bidah. Ini juga ihtifal sebenarnya. Pengarang kitab ini menyatakan bahwa Nabi berpuasa itu juga sebagai ikhtifal, ungkapan betapa Nabi itu mengagungkan hari kelahirannya dengan berpuasa. Walakinnal makna bentetapena dining maknana maujudun penika beda. Hanya beda saja. Di dalam siam di sana ada makna. Makna apa? Makna ikhtifal juga. Sawa ungkana same saus beda ponapa makna bisiamin penika kalaben puasa au it amin otaba au it amito amin otaba aparing dedeureun au ijtimain otaba apol kompol ala zikrin atas zikir au sholatin otaba sholawat ala nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam au sama isyama ilihi otaba merengaki pan karakter
Nabi utabe bebetek Nabi, tabiat Nabi asyarifati simulja. Apakah dengan memberikan makanan, apakah berkumpul-kumpul dzikiran, apakah berkumpul membaca sholawatan, itu mempunyai makna haflah juga sama. Itu juga mempunyai makna takzim atas kelahiran Nabi. Jadi kesimpulannya sama, hanya bentuknya saja berbeda. Selagi kegiatan-kegiatan itu muaranya adalah takzim terhadap kelahiran Nabi, maka itu dapat dimaknai sebagai ihtifal juga dalam rangka takzim atas kelahiran Nabi. Dan itu besar manfaatnya. Mungkin kajian kita sampai di sini dulu, baru dua poin. Jadi baru 2 poin. Jadi kebolehan ihtifal itu yang pertama karena ungkapan kesenangan, kabungaan dengan lahirnya Rasul. Yang kedua, Rasulullah sendiri itu mengagungkan hari kelahirannya. Nanti akan kita kaitkan masih dengan dalil-dalil yang lain, termasuk dengan dalil Al-Quran sendiri. Kita akan bahas pada kajian yang ketiga. Mudah-mudahan ilmu kita barokah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma akrimna binuril ilmi wal fahmi warzuqna al hikmata wal aqla wa akhrijna minadh dhulumat warzuqna fahman nabiyyi wal hamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilma wa fahma. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wastamil bi ta'atika badinna. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.